Guys, memang masih zaman ya kuliah jurusan teknik komputer atau sistem komputer. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan teknik komputer atau sistem komputer. Apa sebenarnya jurusan teknik komputer atau sistem komputer dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka cuma jadi tukang reparasi komputer doang? Halo sobat-sobat kontradiksi sekalian, jadi kali ini gua bakal bahas jurusan kuliah komputer yang paling insinyur. Karena deket juga loh sama elektro. Gua dulu tuh sempat ambil subjurusan IT waktu sarjana di Universitas Diponegoro. Jadi gua nggak terlalu asing sama teknik komputer ini karena dosennya itu juga sama. Oke, sebelum kita mulai video ini, di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kalian yang merasa konten macam ini cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian atau mungkin teman kalian, jangan lupa buat like dulu videonya dan juga share ke teman kamu yang membutuhkan ya. Jadi mesti banyak juga di antara kalian yang sebenarnya nggak paham teknik komputer, sistem komputer tuh apa. Mereka bedanya apa sih sama informatika, mereka bedanya apa sih sama sistem informasi. Jadi teknik komputer sesuai namanya, dia itu adalah teknik yang berfokus untuk menganalisis dan merancang strategi seputar perangkat digital, baik itu perangkat lunak maupun perangkat keras. Jadi garis bawahnya itu termasuk perangkat keras ya. Nah, di sini mereka mempelajari apa? Yaitu mereka mempelajari termasuk hardware, software, komputer networking. Jadi dia juga lekat juga sama ilmu matematika dan fisika, di mana informatika itu dia hanya matematikanya saja kan ya. Kita semua juga harus paham ya, teknologi dan digitalisasi itu kan sekarang berkembang pesat dan juga makin canggih. Jadi di sisi bisnis, banyak perusahaan yang butuh komputer engineer buat mengoptimalisasi berbagai macam produk mereka. Nah, teknik komputer itu kan sebenarnya sudah kelihatan ya, dia itu akan sangat banyak berurusan sama hardware karena nggak banyak jurusan komputer itu yang mempunyai fokus di hardware ya. Nah, di sini teknik komputer atau sistem komputer itu punya area konsentrasi atau subjurusan di bawahnya. Dari yang pertama ada embedded system. Jadi ini fokusnya itu sistem komputer dengan tujuan spesifik. Biasanya ini barangnya kecil kayak IC gitu. Jadi dia embedded karena dia tujuannya spesifik dan peralatannya ya fungsinya hanya itu aja, nggak kayak PC, nggak kayak komputer. Terus ada robotics engineering. Ini fokusnya rekayasa untuk merancangan robot ya. Jadi karena fokusnya di hardware dan software itu, dia bisa membuat robot ya. Termasuk juga ada computer network. Jadi ini fokus sistem jaringan antar komputer karena sekarang kita semua tahu lah ya gimana rasanya kalau komputermu itu nggak tersambung jaringan atau nggak tersambung internet. Jadi penting banget komputer network ini. Lalu ada juga komputer system and arsitektur atau arsitektur dan sistem komputer. Jadi ini fokusnya itu arsitektur dan sistem komputer yang menyeluruh. Misalnya Apple System, Oracle System itu kan dia suatu sistem yang tergabung dalam satu ekosistem yang besar ya. Sehingga buat kalian yang udah nonton video jurusan komputer lain di channel ini, mestinya udah nggak bingung lagi sebenarnya teknik komputer atau sistem komputer ini bedanya apa dengan jurusan komputer lain kan ya. Nah, karena udah dapat penjelasan yang cukup, kita sekarang bisa masuk ke pokok bahasan yang lebih menarik lagi. Yang pertama ya tentu aja kita bahas masalah gaji ya. Nah, di sini seperti biasa kita nggak bisa langsung ngomong penghasilan atau pemasukan karena yang namanya kuliah itu adalah investasi. Teman-teman itu nggak sembarangan ngeluarin uang untuk tidak berharap sesuatu. Oleh karena itu kita nggak bisa langsung lompat ke penghasilannya. Jadi kita harus tahu dulu nilai uang yang dikeluarkan di awal sebagai bentuk investasi kan ya. Nah, di situ kita harus bahas yang namanya biaya kuliahnya. Nah, biaya kuliah teknik komputer ini karena dia ini di mana-mana masuknya adalah fakultas teknik, jadi dia biaya kuliahnya itu masuk standar teknik ya. Dan itu bisa dijamin pasti mahal ya dibandingkan jurusan yang lain. Karena emang praktikumnya banyak, biarpun ya komputer-komputer ini tapi kan ada juga embedded system yang harus dibeli. Jadi biasanya biaya kuliahnya memang mahal. Sehingga kita udah dapat gambaran ya biaya kuliahnya yang emang mahal itu. Kalau kita ngomong selanjutnya adalah masalah gaji yang beneran. Gaji yang beneran ini akan gue bagi jadi dua. Yang pertama adalah gaji per posisi senioritas. Yang kedua adalah gaji rata-rata dari jurusan ini ya. Jadi se-Indonesia gaji rata-ratanya berapa. Nah, yang pertama kita bahas dulu gaji senioritasnya. Dari yang paling nggak senior, kita bahas aja junior computer engineer atau junior engineer-nya. Itu ada di range gajinya tuh 5-7 juta rupiah. Bisa dibilang batas bawahnya bagus, batas atasnya juga bagus ya karena ini bisa dibilang masih standar teknik ya. Apalagi teknik komputer ini kan emang jurusannya nggak banyak ya yang menyediakan, hanya kampus-kampus besar saja. Kalau informatika di mana-mana ada, tapi kalau teknik komputer ini hanya kampus-kampus besar aja. Sehingga biarpun dia tidak favorit pun gaji bawahnya dan atasnya itu bagus untuk junior entry levelnya. Itu belum
favoritnya. Jadi di tempat-tempat favorit ini junior computer engineer digaji berapa? Itu range-nya adalah 7 sampai 12 juta. Jadi ini batas bawahnya dan batas atasnya itu bisa dibilang ya standar ya. Karena ini standar teknik ya, mereka bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang menjual perangkat komputer atau sistem komputer, misalnya Oracle, Microsoft, itu bisa diterima di situ. Dan untuk entry level sampai 12 juta ini bisa dibilang ya standar, tidak tinggi-tinggi banget. Emang kalau dibandingkan dengan teknik-teknik yang lebih mungkin masuk di industri migas, itu gajinya akan kalah ya. Tapi kalau kalian tahu juga kan sebenarnya orang teknik komputer ini dia mempelajari dua hal ya, software dan juga hardware. Biarpun akan banyak tereksploitasi di hardware-nya karena mereka adalah insinyur, tidak tertutup kemungkinan mereka jadi software engineer juga. Tapi kalau kita di sini fokusnya di komputer engineer dulu ya. Kita udah bahas yang favorit. Kita bisa masuk ke posisi yang tidak junior lagi atau yang istilahnya senior. Nah, gaji senior engineer komputer engineer ini itu range-nya dari 30 juta sampai 60 juta. Bisa dibilang batas bawahnya ini memang istimewa ya, karena senior komputer engineer ini memang sedikit jumlahnya, nggak banyak, dan batas atasnya tuh tinggi sampai 60 juta rupiah. Bisa dibilang ya sangat baik, karena memang seperti yang gue omongin tadi, yang namanya senior engineer, komputer engineer itu nggak mungkin ngurusin hardware doang, dia akan ngurusin sistemnya secara keseluruhan. Karena kalau sistemnya secara keseluruhan itu, kalau sudah mereka bisa mencapai posisi senior komputer engineer atau senior system engineer, itu pasti tempatnya itu nggak main-main. Jadi minimal tempatnya ya seperti Oracle atau Microsoft, dan gaji 30 juta itu ya sangat standar sekali di tempat-tempat seperti itu. Dan gaji atasnya itu juga baik ya, di angka yang cukup besar di 60 juta, dan itu belum meng-account kalau mereka itu bisa menjadi seorang offshore remote software engineer. Jadi istilahnya ini mereka yang fokus di software itu bisa bekerja remote. Jadi mereka bisa bekerja di katakanlah di pedesaan di Jawa, tapi mereka bekerja untuk orang Singapura atau orang Amerika. Itu masih memungkinkan karena software ya, jadi bisa di remote. Gaji bulanannya itu ya bisa lebih dari 80 juta rupiah untuk posisi yang sebenarnya nggak senior-senior banget. Itu bisa banget kalau kalian ini remote, karena emang standar gaji di Indonesia dibandingkan negara maju emang tidak tinggi ya. Itu adalah gaji per posisi. Jadi kita udah bahas satu persatu, dan kita bisa masuk ke gaji rata-rata dari komputer engineer ini. Dan kalau gaji rata-rata komputer engineer ini, mereka itu dapat angka 7,7 juta. Jadi itu bisa dibilang gajinya ya memang standar-standar aja, tapi ya emang standar teknik ya. Karena ya kita ngelihat tadi batas atasnya tuh oke ya, emang oke sekali, oke banget. Biarpun batas bawahnya ya biasalah, baik-baik saja. Cuman ya karena teknik komputer ini mereka masuk ke tempat yang memiliki gaji standar mayoritas, biarpun ada yang bekerja di tempat-tempat yang luar biasa seperti software company atau komputer company yang masuk fortune. Nah, kalau kita ngelihat nih dari biaya kuliah yang memang itu hitungannya mahal ya, dan kita ngelihat gajinya itu dari awal sampai akhir itu ya memang standar-standar aja, biarpun di titik tertentu mereka jadi tinggi banget gajinya. Tapi kalau kita ngelihat dan menilai semua keseluruhan, nilai gajinya itu teknik komputer dapat angka tuh di 8. Jadi ya masih baik ya gajinya, karena emang cukup standar teknik juga, dan di atas gaji-gaji jurusan sosial ya. Nah, selanjutnya karena kita udah bahas masalah gaji, kita akan bahas ini ke kebahagiaannya. Kenapa kita harus bahas kebahagiaan ya? Karena ada itu orang-orang yang katanya gajinya udah bagus, gajinya udah tinggi, tapi mereka ngeluh terus, rasanya pengen resign, nggak kuat, nggak pengen masuk kantor. Tapi ada juga di sisi lain orang-orang yang gajinya itu sebenarnya kecil, menyedihkan, tapi mereka tuh bilang ya sudah, saya nggak apa-apa kerja di sini, yang penting saya tetap kerja di sini, gaji berapapun ya nggak apa-apa, yang penting saya bisa makan. Itu semua itu tergantung sama kebahagiaan tempat bekerjanya. Dan itu masalah kebahagiaan akan gue bagi jadi dua ya. Jadi yang pertama itu kebermaknaan atau meaningfulness, dan yang kedua adalah kepuasan atau satisfaction-nya. Ini yang pertama kita akan bahas kebermaknaan dulu, seberapa mereka merasa bermakna menjalankan pekerjaan yang mereka jalankan sebagai para komputer engineer. Kalau kita melihat insinyur komputer ini nilainya untuk kebermaknaan tuh ada di angka 53. Ini bisa dibilang nilai kebermaknaan yang sangat kurang, tapi ya kalau kita ngomong teknik ya mereka kan urusannya megang alat ya. Karena kalau ngurusin megang alat ya nggak terlalu merasa bermakna, biarpun ya kalau udah dibenerin pasti usernya itu akan merasa senang ya. Tapi kalau udah menjadi pekerjaan ya usernya akan melihat ya ini memang kerjaanmu, ya ngapain saya harus senang kalau kamu menyelesaikan pekerjaanmu. Ya beda lah sama teknisi komputer ya, karena ini adalah komputer engineer. Jadi ya rasa terima kasih atau rasa bermaknanya itu nggak seperti yang kalian bayangkan kalau benerin komputer itu puas kayak gitu, karena kalau udah pekerjaan nggak kayak gitu rasanya. Nah, selanjutnya itu kita akan bahas juga masalah kepuasannya. Jadi para komputer engineer nih kepuasannya gimana? Kalau kita ngomong kepuasan komputer engineer ini
ini nggak akan jauh-jauh sama masalah kebermaknaan dan juga masalah gajinya. Kalau kebermaknaannya tadi kan angkanya di 53 ya, jadi emang nggak bagus, tapi gajinya itu kan standar. Bahkan di titik yang rendah pun mereka itu gajinya bisa dibilang ya baik ya, masih standar ke atas sedikit lah ya. Jadi kepuasan para insinyur komputer ini angkanya di 71. Itu ya sangat make sense ya, karena ya gajinya ya oke, terus memang rasa terima kasihnya yang diterima itu kurang, tapi kan ya mereka men-solve suatu permasalahan ya. Jadi ya tetap kalau kita mau masalah kepuasan ini ya cukup-cukup aja. Dan kalau kita ngelihat dari awal tadi, bermaknanya emang sangat kurang ya, tapi kepuasannya itu ya cukup-cukup aja, sehingga kita bisa kasih nilai kebahagiaan jurusan teknik komputer dapat angka kebahagiaan di angka 7, bisa dibilang ya cukup bahagia ya. Kita udah lihat kebahagiaannya, kita bisa lanjut ke penyerapannya. Kalau masalah penyerapan ini ya adalah cerita orang-orang yang kata alumninya cerita nih, nanti kamu kalau lulus dari jurusan ini enak kok Dik, nanti kamu happy kerjanya, terus nanti kalau gajian besar gajinya. Tapi kenyataannya yang nggak diceritakan adalah ketika mereka pergi cari kerjaan, mereka nggak dapat kerjaan. Itu ya karena penyerapannya jelek. Sehingga jangan seperti itu, kita bahas dari penyerapan ini apakah mereka bisa terserap beneran di dunia kerja. Nah, yang pertama yang kita bahas itu adalah outlook-nya atau pertumbuhan per tahun dari kebutuhan para komputer engineer ini. Nah, kalau angka pertumbuhan per tahun dari komputer engineer ini itu angkanya hanya di 2% per tahun. Sebenarnya gue rada bingung juga ya, tapi ternyata memang make sense kalau kita pikir-pikir. Para komputer engineer ini kan sifatnya assembly ya. Dia membuat suatu sistem, termasuk di dalamnya ada software, ada hardware-nya. Tapi kalau kita ngomong masalah desain hardware itu ya akan lebih dipegang orang-orang desainer produk. Dan kalau ngomong masalah desain software-nya, ya mereka akan dipegang para software engineer atau software arsiteknya. Sehingga komputer engineer ini lebih banyak ke assembly-nya. Dan kalau assembly itu yang lebih banyak dipakai ya tenaga terampilnya. Yang lulusan SMK itu akan lebih banyak dipakai ketimbang komputer engineer-nya. Ya memang make sense kalau pertumbuhannya ya 2%. Jadi pertumbuhannya kurang. Nah, itu kan kita ngelihat masa depannya ya. Nah, sekarang masa sekarangnya aja deh gimana? Masa sekarangnya ini gue cek dengan pengangguran. Pengangguran ini itu dengan data yang gue pegang, ternyata komputer engineer ini penganggurannya itu hanya 2,5%. Emang ada kontradiktif kalau masa depannya seperti itu, tapi kenyataannya pengangguran saat ini tuh hanya 2,5%. Jumlah yang sangat rendah ya. Itu kalau kita ngomong masalah jumlah yang sangat rendah itu ya jurusan teknik komputer ini nggak banyak loh yang bisa meluluskan ya, karena kebanyakan mereka akan lebih fokus ke yang lebih booming di masa depan, informatika, sistem informasi, hal-hal yang seperti itu, ketimbang komputer engineer-nya kan. Jadi ya biarpun lapangannya nggak terlalu besar, tapi kalau kita ngelihat lulusannya yang memang nggak banyak, ya itu membuat jumlah penganggurannya jadi sangat rendah. Itu kita cek aja sekarang langsung di lowongannya kan. Kalau kita ngecek lowongan komputer engineer, ini gue cek di LinkedIn, itu lowongannya ada 1.000. Itu bisa dibilang jumlah yang standar. Mengingat lulusannya nggak banyak, ya tentu aja ini akan match banget ya dengan angka pengangguran yang rendah tadi, 2,5% doang dengan 1.000 lowongan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Itu kan mereka kelihatan tuh bisa kerja. Mereka itu sekarang kerja di mana sih? Nah, itu dijawab dengan industri mayoritas. Industri para komputer engineer ini bekerja sekarang. Nah, kalau dari data yang gue ambil, para komputer engineer ini mayoritas bekerja itu yang pertama di industri teknologi. Jadi ini industrinya ya berbasis komputer ya, seperti startup teknologi dan kawan-kawan itu, ya mereka akan sangat menyerap banyak lulusan komputer engineer, biarpun memang mereka akan lebih prefer para ahli software, karena ya memang kebanyakan tenaga kerja sekarang itu kan startup dan mereka akan lebih banyak fokus di software karena memang lebih mudah kan ya membangun perusahaan software ketimbang perusahaan hardware. Tapi kalau perusahaan-perusahaan bonafit, katakanlah yang sudah besar seperti Oracle, ya mereka akan meng-hire komputer engineer ini karena ya mereka harus suatu sistem yang termasuk hardware, termasuk service juga. Nah, selanjutnya itu kita ada riset saintifik. Memang nggak banyak jurusan komputer bisa masuk ke riset saintifik, tapi kalau kita ngelihat orang teknik komputer ini ya karena mereka ini membangun sistem secara keseluruhan, ya jadi mereka bisa banget masuk ke sini untuk membuat suatu metode dan pengembangan teknologi yang terkini. Lalu mereka juga bisa masuk ke industri telekomunikasi ya, karena telekomunikasi itu nggak bisa jauh-jauh dari networking, komputer networking, internet, dan itu memang domain dari teknik komputer ini.
Terus data dan hosting juga, ya ini perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa hosting domain, katakanlah yang .com itu mereka yang mengurusi ya, berurusan dengan jaringan, berurusan dengan server, hardware banget, dan ini memang tempat kerjanya para teknik komputer atau komputer engineer ini kan. Nah selanjutnya pertanyaan pertama udah terjawab ya, dimana mereka saat ini banyak bekerja. Selanjutnya yang kita harus jawab adalah, nah itu kan mereka kerja doang, dimana sih tempat kerja yang gajinya besar? Nah kalau kita ngomong tempat kerja yang gajinya besar, itu kita akan bahas industri terbaiknya. Jadi yang pertama itu di teknologi, sepertinya udah jelas banget ya, yang namanya industri teknologi itu sekarang booming. Perusahaan-perusahaan teknologi masuk di Fortune 500, perusahaan-perusahaan besar yang punya ekosistem komplit lah yang akan meng-hire para teknik komputer ini. Jadi ya wajar banget kalau mereka masuk di situ, di perusahaan besar gajinya besar. Lalu juga ada perusahaan investasi ya, jadi mau perusahaan investasi ini, apalagi sekarang udah zaman broker-broker dengan aplikasi yang canggih dan mereka butuh uptime yang tinggi. Jadi disitulah posisi para komputer engineer ini, antara mereka menyediakan software yang canggih atau mereka menyediakan infrastruktur yang uptime-nya kuat, itu mereka di sini bisa diterima dengan gaji yang oke. Sama halnya ini juga perusahaan asuransi ini memang kelihatannya tidak ada keterkaitan sama orang teknik komputer, tapi ya kenyataannya memang orang teknik komputer ini kan ya savvy ya masalah teknologi, sehingga mereka bisa juga mempelajari hal-hal urusan asuransi, urusan finansial ini ya karena mereka orang teknik, mereka orang komputer, jadi ya masih bisa masuk ke sini biarpun tidak ada keterkaitan dengan perkuliahan mereka. Sehingga kalau kita ngelihat ya dari variasi industrinya, itu memang teknik komputer ini macam-macam, biarpun nggak sehebat orang informatika atau orang sistem informasi yang benar-benar seenaknya dia bisa kerja di mana aja. Kalau teknik komputer ini karena mereka insinyur, biasanya sudah ada pikiran dalamnya ya karena gue insinyur, sehingga ya variasi industrinya bisa dibilang ya sangat baik biarpun belum pada tataran yang istimewa. Dan kalau kita ngelihat dari awal pertumbuhannya itu kan emang kurang ya, hanya 2%. Tapi kita ngelihat lowongannya tuh ya standar, ngelihat penganggurannya yang juga malah sangat rendah, dan kita ngelihat variasi industrinya juga sangat baik loh ya. Kalau kita ngelihat dari awal dan kita harus memberikan nilai teknik komputer ini, mereka dapat nilai 8,3. Jadi masih dibilang ini terserapnya baik ya, karena emang udah kelihatan dari awal tadi ya baik-baik aja sepertinya kehidupannya ini. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke kemudahan. Jadi kemudahan tuh apa? Ya intinya seberapa mudah jurusan ini overallnya ya. Ya ini akan gue bagi dari yang pertama adalah seberapa mudah menyelesaikan jurusan ini dari kamu masuk sampai lulus, dan juga setelah kamu lulus tuh seberapa mudah kamu bisa pakai ilmu yang kamu dapetin ke dunia nyata tanpa harus kamu kerja menjadi seorang komputer engineer. Nah ini kalau kita ngomong masalah kemudahan ini, kita langsung mulai aja dari seberapa mudah kuliahnya atau beban studi kuliah di teknik komputer. Nah jurusan teknik komputer ini kalau kita ambil dari peringkat yang sudah gua dapatkan ya, dari 90 jurusan tuh dia ada di urutan ke-28. Jadi para komputer engineer ini dibandingkan temennya itu yang di atas lebih susah sedikit, itu matematika loh. Di bawahnya juga kedokteran. Jadi nggak main-main ya, tingkat kesulitan dari jurusan teknik komputer ini ada di sepertiga biarpun di perbatasan. Sehingga gue bisa ngomong nih jurusan teknik komputer atau dikenal sistem komputer ini termasuk jurusan yang sulit, nggak main-main. Kalau nggak kuat ya nggak bisa lulus dari sini. Nah selanjutnya gimana dengan fleksibilitas dari jurusan teknik komputer ini? Kalau kita ngomong jurusan teknik komputer ini, ya yang namanya jurusan teknik pasti lulusannya kan insinyur ya. Kenyataannya pun biarpun dia jurusan teknik, tapi masyarakat masih bingung, kamu ini lulusan sarjana komputer apa sarjana teknik? Jadi masih ada pertanyaan lah ya. Biarpun begitu tetap aja ini namanya jurusan teknik dan bergulanya susah, sehingga dari personal individu yang lulus dari jurusan teknik komputer ini tuh lebih terpilih lah. Di sini fleksibilitasnya kalau kita harus men-state, itu mereka bisa jadi dosen ngajar di kampus, jadi akademisi, jadi peneliti, ya tapi kualifikasinya kan minimal harus S2 atau S3 teknik komputer. Bisa ambil teknologi informasi, bisa ambil informatika, tergantung ngambilnya apa, mau ngajar di mana, karena masih terkait. Lalu bisa juga jadi PNS. Ya namanya jurusan komputer, namanya juga insinyur, itu pasti ada ya. Tapi kalau mau spesifik ya di Kementerian Kominfo itu bisa masuk ke situ. Biarpun dalamnya bisa geser-geser ya, nggak harus jadi ngurusin komputer aja. Terus yang ketiga itu bisa jadi pengusaha ya, karena mereka lulusan teknik insinyur, karena mereka kalkulatif, mereka bisa di upskill untuk menjadi pengusaha asal mentalnya bisa. Lalu mereka juga bisa masuk ke BUMN. Yang namanya jurusan komputer ini diterima dengan baik di BUMN. Nggak ngelihat mereka teknik komputer, sistem informasi atau informatika, mereka diterima dengan baik asalkan lulusan komputer. Sama halnya di korporat, lulusan komputer ini dipakai banget. Yang
nggak harus menjadi engineer-nya, tapi ya bisa banget lah kamu menjadi orang komputer, orang IT dengan bekal teknik komputer. Lalu kamu bisa juga menjadi teknokrat, ahli dalam teknologi ya, karena kan belajar juga masalah software, belajar masalah sistem, belajar masalah komputer. Ini mereka bisa menjadi ahli, bisa jadi pekerja di bidang startup, atau bisa menjadi founder startup sendiri ya. Ya tergantung mau ngambil bidang apa, tapi intinya kalau lulusan komputer itu pasti bisa banget jadi teknokrat. Sehingga kalau kita ngelihat ya, dari berbagai macam kemungkinan mereka geser atau fleksibilitas, itu jurusan teknik komputer ini ya masih bisa dibilang fleksibilitasnya itu ya masih mudah, ya masih gampang-gampang aja. Dan kalau kita ngelihat perkuliahannya yang memang sulit, tapi fleksibilitasnya ya oke ya, bisa dibilang mudah. Jadi kalau kita ngelihat dan membandingkan, itu nilai kemudahan dari teknik komputer ini di angka 8, itu masih mudah ya. Ya karena yang fleksibilitasnya ya mudah, biarpun kuliahnya emang pusing, tapi ya nggak pusing-pusing banget lah ya hitungannya Mas Yan, dibandingkan teknik-teknik yang benar-benar teknik generasi pertama, misalnya teknik elektro, teknik kimia, itu sulit banget. Yang terakhir kita akan bahas masalah keberlanjutan. Keberlanjutan itu apa? Ya intinya seberapa aman di masa depan. Nah ini akan gue bagi menjadi dua. Yang pertama adalah seberapa mudah kamu mencari pekerjaan yang aman. Dan juga masalah otomasi ini, kita nggak bisa melupakan gelombang otomasi yang datang. Jadi seberapa mungkin sih pekerjaan mereka ini digantikan oleh robot. Nah kalau masalah seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman, itu kita akan bahas stabilitas kerjanya. Nah masalah teknik komputer ini, ya kalau kita ngelihat memang mereka adalah ya yang menjadi pekerja atau ngantor di perusahaan-perusahaan besar, misalnya Oracle, Microsoft, Cisco, tapi itu kebanyakan akan tidak bekerja di situ, dan mereka akan banyak bekerja sebagai engineer yang lepasan. Karena yang namanya komputer engineer ini, itu pekerjaannya tuh nggak banyak yang bisa tenang di kantor, mengelola peralatan, mengelola sistem. Itu nggak banyak yang kayak gitu, karena mereka akan kebanyakan itu membangun atau memasang, menginstall. Sifatnya tuh based on proyek. Dan kalau kamu dapat di pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya based on proyek itu, ya mostly itu konsultan sistem informasi, konsultan software, konsultan sistem komputer, yang jualan gitu. Installer itu pekerjaannya nggak ada selamanya. Jadi ketika pekerjaannya sudah selesai, nggak ada jaminan kamu kerjanya diperpanjang. Dan ya karena ya memang nature pekerjaannya seperti itu. Sifatnya project based secara mayoritas. Ya memang sekali lagi ada yang kerjaannya aman, tapi nggak mayoritas. Sehingga kita bisa melihat ya, stabilitas kerjanya itu ya memang kenyataannya dengan mayoritas yang kerjanya di konsultan itu, ya stabilitas kerjanya jadinya kurang. Selanjutnya kita bahas yang lebih masa depan lagi. Masalah yang lebih masa depan lagi ini kita bahas masalah kemungkinan digantikan robotnya. Kemungkinan digantikan robot dari para komputer engineer ini itu ternyata nggak besar ya. Itu angkanya hanya di 5%. Bahkan ini bisa dibilang di bawah engineer secara umum. Ya karena engineer komputer ini kan mereka memegang sistem secara keseluruhan. Integrator. Ada robot atau AI yang bisa disuruh bikin software komputer. Ada AI yang tenaganya terampil, bisa memanufaktur hardware. Tapi integratornya itu nggak sembarangan. Ini dibutuhkan jasa komputer engineer yang mereka memastikan produknya ini bisa diterima oleh manusia. Karena yang menggunakan kan manusia ya. Jadi yang integrator ini jadi penting sekali. Dan memang sulit sekali kalau bisa digantikan oleh robot ya. Sehingga kalau kita melihat dari awal tadi, memang keamanan kerjanya itu kurang dengan nature pekerjaannya seperti itu. Tapi kemudian digantikan robotnya ya memang sulit ya dengan jenis pekerjaannya seperti itu kan. Sehingga kalau kita harus memberikan nilai keberlanjutan dari teknik komputer, itu mereka dapat angka di angka 8. Jadi ini jurusan yang berkelanjutan memang ya. Nah kita udah sampai di akhir ya. Kalau kalian pengen tahu nilai dari jurusan teknik komputer atau sistem komputer, ini udah dapat angka dari awal sampai akhir, dari gaji sampai keberlanjutan, udah kelihatan bisa kita rata-ratakan untuk dapat nilai akhir dari jurusan ini. Dan nilai akhir dari jurusan teknik komputer ini dapat angka di 7,9. Memang angkanya kelihatannya cukup ya, nggak buruk dibandingkan dengan jurusan lain atau di grouping. Jurusan teknik komputer atau sistem komputer ini dapat nilai huruf itu di huruf B. Oke, jadi review ini gue cukupkan dulu. Kalau masih ada pertanyaan, jangan malu-malu, kalian tulis aja di komentar. Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari video ini, jangan lupa buat kalian like, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Buat kamu yang merasa video ini nggak sejalan dengan pikiranmu atau bahkan merasa video ini ofensif buat kamu, dislike aja, gue nggak apa-apa kok. Gue ucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis, dan see you in the next video. Bye-bye.